Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan sekolah minggu dan kita akan bahas tentang kasih. Kayak gini semuanya, kasih, sama-sama bilang kasih. Nah, sebelum kita mulai, Kak Kesha mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu, oke? Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan juga berkati hatinya setiap anak-anak yang mendengarkan. Supaya kami semua bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Kesha mau ajakin adik-adik semuanya untuk menyanyikan sebuah lagu KASIH. Alat musik apa ini? Ada yang tahu? Ukulele. Are you ready? 1, 2, 3, 4. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Apakah adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kak Kesha mau ajak adik-adik semuanya untuk menonton sebuah video yang akan kita nonton bersama-sama. Diambil dari dalam cerita Alkitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ke 37. Siap? Mari kita nonton. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Nah, adik-adik sekarang siap dengar pertanyaan dari Kak Kesha? Siap dong. Jadi, tadi kan ada seorang yang sedang berjalan dengan keledainya dari Yeriko ke Yerusalem. Orang tersebut berjalan lalu ada yang menyakiti dia, ada yang memukuli dia. Siapa ya adik-adik? Jawabannya adalah penyamun. Penyamun itu artinya perampok. Perampok-perampok tersebut mengambil barang-barangnya, dirampas, dan orang tersebut dipukuli sampai setengah mati. Nah, lalu pertanyaan yang kedua nih. Ada orang yang lewat. Orang yang pertama, seorang imam. Imam tersebut, apa yang dilakukan saat dia melihat orang yang terluka tersebut? Ternyata imam tersebut hanya melihat, lalu dia lewati. Dia tidak tolong. Bagaimana dengan orang yang kedua, yaitu seorang Lewi? Apakah orang tersebut membantunya? Ternyata orang Lewi tersebut juga tidak membantu. Dia hanya melihat orang yang terluka. Ih, orangnya banyak darah, orangnya terluka. Saya nggak mau bantu. Orangnya malah lewat, nggak dibantu adik-adik. Bagaimana dengan orang yang ketiga? Orang Samaria. Ternyata orang tersebut adalah orang yang sangat baik hati. Dia tidak hanya melihat, tapi dia juga menolong. Dia membalut luka-luka orang yang terluka tersebut. Dibalut, diberikan minyak, bahkan dibawa ke tempat penginapan agar bisa dirawat di sana. Orang Samaria ini berbelas kasihan kepada orang yang kesakitan tadi. Sangat baik, bukan? Adik-adik, siapa yang cinta kepada Tuhan Yesus? Kak Kesha cinta kepada Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Amin. Kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi orang lain. Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, kita bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh lagi membenci orang lain, termasuk orang-orang yang jahat kepada kita semua. Kita harus mengasihi mereka. Memang susah, tapi kita bisa minta Tuhan untuk tolong kita. Tuhan tolong supaya kita sanggup untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita, yang jahat kepada kita. Tapi Kak Kesha, si Badung dia jahat sama aku. Misalnya nih. Tapi aku di sekolah tuh sering dijahilin. Bahkan di rumah ini aku juga sering dijahilin sama saudara-saudara aku. Masa makananku diambil, masa aku didorong, dipukul. Gimana dong Kak Kesha? Aku benci sama orang yang jahat kepada aku. Nah, adik-adik, justru kebalikannya. Kita harus mengasihi orang-orang yang jahat kepada kita. Kenapa? Karena itu memang perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita semua mengasihi sesama, termasuk mereka yang berbuat tidak baik kepada kita. Nah, terkadang dan bahkan sering orang-orang yang jahat kepada kita justru adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Karena itu, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling menopang, kita harus saling mengasihi, khususnya kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita. Siap adik-adik? Nah, kita bisa mengasihi orang lain karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Apakah adik-adik siap untuk mengasihi mulai dari hari ini? Nah, ayo kita semua mau senangkan hatinya Tuhan dengan cara taat pada perintahnya Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Oke? Ayat hafalan kita minggu ini
terambil dari kitab Matius. Adik-adik ambil Alkitabnya yuk. Kitab Matius pasal yang ke-22. Sudah ketemu? Kalau sudah bilang amin. 22 ayat yang 39b. Siap? Matius 22 ayat 39b. Kak Kesha akan bacakan ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang kan? Nah, kita harus hafal ayat ini seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Oke? Nah, abis ini Kak Kesha mau adik-adik untuk kirim ke WhatsApp-nya Kak Kesha video adik-adik dengan menutup mata dengan cara menghafalkan ayat hafalan ini. Oke? Sama-sama kita lakukan. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mudah bukan? Pasti bisa. Oke deh adik-adik, itu pelajaran sekolah minggu hari ini. Kak Kesha harap kalian enjoy setiap hari di rumah, menikmati kebersamaan dengan papa mama dan saudara-saudara adik-adik. Nah, Kak Kesha mau kalian supaya rajin-rajin berdoa, supaya Tuhan Yesus memulihkan Indonesia dan memulihkan dunia ini, supaya sembuh, gak ada lagi virus-virus corona. Oke? Adik-adik juga rajin olahraga, rajin berdoa, dan makan yang banyak. Nah, adik-adik, Kak Kesha mau ajak adik-adik semua berdoa ya untuk menutup sekolah minggu hari ini. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa belajar tentang kasih-Mu. Kami mau belajar juga untuk mengasihi sesama kami, yaitu keluarga, teman-teman, dan tetangga kami, dan siapapun itu. Kami mau belajar peduli kepada orang-orang yang sedang lemah, yang sedang kesakitan. Kami mau ikut mendoakan mereka supaya mereka cepat sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati papa mama, keluarga kami, jauhkanlah dari segala sakit penyakit. Berkatilah supaya damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.